Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat, di mana saja berada. Izinkan saya menyampaikan tugas modul 1.1.A.4 tentang refleksi diri sebagai pembelajar dan pembelajar terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Namun sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Fadlullah SPD, yaitu guru SMA Negeri 1 Boy Pemaja, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan tugas terkait dengan pertanyaan, yaitu yang pertama, apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Kemudian yang kedua adalah bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Bapak Ibu guru hebat, sebagai pembelajar atau guru, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat saya simpulkan, yaitu yang pertama, seorang guru harus mampu memposisikan diri dengan baik pada situasi dan kondisi. Ketika dia berada di depan, dia harus memberikan suri teladan terhadap murid-muridnya. Kemudian ketika dia berada di tengah-tengah, maka dia harus menjadi teman yang mampu bercerita, curhat, menanggapi semua keluh kesah dari murid-muridnya, agar mereka mampu melewati atau melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Dan juga posisi di belakang, dia harus mampu menjadi pendukung atau supporter, mendorong anak-anaknya untuk supaya termotivasi melangkah lebih maju ke depan lagi. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pengajaran dan pendidikan yang sesuai dan dibutuhkan oleh murid berdasarkan karakteristik dan potensi mereka. Yaitu pendapat Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus menghamba pada murid. Ini dimaksudkan adalah agar anak dapat mendapatkan pendidikan sesuai dengan karakteristik dan potensi mereka. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tuntutan alam dan zaman, di mana tuntutan alam dan zaman ini setiap zaman memiliki perbedaan. Ketika kita berada di zaman abad 21 seperti sekarang ini, dunia semakin canggih dan maju, teknologi berkembang pesat, maka kita juga harus menyesuaikan diri. Anak juga harus diajar
atau dididik dengan kemajuan zaman seperti yang ada pada zamannya. Murid juga menekankan keterampilan abad 21 dan kemampuan penguasaan secara sosial dan budaya Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu terbuka namun tetap waspada dalam segala perubahan dan perkembangan zaman. Pada era globalisasi, banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kita harus tetap sebagai seorang guru waspada, melihat mana-mana yang dapat diadopsi sesuai dengan kultur dan budaya di Indonesia, dan mana yang harus disaring dan tidak dipakai kebiasaannya dan karena tidak sesuai dengan adat ketimuran kita. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, mampu berkolaborasi dengan wali murid dalam memberikan pendidikan dan pengajaran guna membentukkan budi pekerti yang baik pada murid. Kolaborasi antar wali murid dan pendidikan formal atau seorang guru akan memberikan dampak yang positif untuk pembentukan budi pekerti yang baik pada murid. Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada, yang terakhir yaitu dikaitkan dengan posisi saya sebagai pembelajar atau murid. Bagaimana pembelajar atau murid harus memiliki semangat belajar sepanjang hayat dan siap berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Saya sebagai guru harus mau berubah, karena zaman telah berubah, tidak dapat disamakan dengan zaman-zaman sebelumnya. Maka zaman hari ini harus disesuaikan dan harus mampu mengikuti perkembangannya, sehingga anak-anak mampu dididik sesuai dengan zaman mereka sendiri. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan tugas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.